jadi kemarin gue mau cerita dulu nih. Gue beli PS5, ya kan. PS5 itu yang benar-benar first generation, ya, yang bisa dibilang gue pesan di Jepang gitu. Dan harganya memang hampir 3 kali lipat, yaitu 18 juta. Banyak yang komen, mending rakit PC bang, mending rakit PC. Siap. Kita sudah ada sekarang PC-nya di sini. Dan lu kok di sini juga? Oh iya, dia nggak ada gua. Kalau nggak ada gua, isinya nggak nyampe. Nggak jadi gitu ya. Iya, jadi gua karena di hari yang sama, asal lu tahu nih ya, gua kesel. Gua juga main Assassin's Creed Valhalla di PC gua ya. Tolong yang bilang gua main Free Fire dong. Gua dong. Paling juga ujung-ujungnya padahal dipakai main Free Fire gitu ya. Lu tahu main Free Fire di PC aja, gue di HP kalau main Free Fire ya. Jadi gue main Assassin's Creed Valhalla pakai PC lama gue nih ya. Ini PC lama gue. Misalkan Dilan udah ngeluarin uang sekitar 60 juta sampai 80 juta untuk PC-nya, tapi bisa balik modal karena dia kerja di sini. Itu 2 tahun yang lalu ya. Dan itu dirakitin kebetulan sama Subki dari Gaptek.id juga, dan itu udah sampai sekarang pun sebenarnya masih oke ya. Masih oke. Tapi memang untuk game Assassin's Creed Valhalla bisa dibilang sekarang game terberat ya, karena mungkin portnya Ubisoft juga yang lumayan kacau ya. Gue 4K, monitor gue kan 4K, gue main 4K nyampe 50 fps doang, sedih banget. Nggak nyampe 60. Nggak nyampe cuy, 60 kadang-kadang. Di Valhalla sih. Sedih banget. Ntar lu tes sendiri aja. Nah ini kalau dites di Valhalla harusnya sih bisa dapat 4K 80 sampai 70 fps. Karena ini sudah bukan pakai Intel bro. Sudah pakai AMD Ryzen terbaru 5950X. Dan kebetulan itu sekarang CPU terkuat ya. Ya, CPU dengan IPC atau single core paling kencang. Single core paling kencang. Asal lu tahu coy, gua ngelihat dia punya performance di Intel terbaru yang sekarang 10900X ya. 900K ya. Itu jauh banget, hampir 2 kali lipat performance-nya. Itu kenapa ya? Apakah Intel stay di zona nyaman? Sebenarnya sebelumnya emang kalau kita mau main game kan selalu performance single core itu wajib, ya. Jadi bukan core-nya banyak-banyakan, gitu. Kan ada juga tuh kemarin pas gua rakitin PC lu, di konten gua juga banyak yang nanya kenapa nggak pakai Ryzen-nya yang Threadripper gitu. Oh iya, Threadripper bener-bener banyak yang juga yang bilang kok nggak pakai Threadripper ya, gitu kan? Yang 32 core gitu-gitu yang banyak, betul. Atau pakai Intel X series gitu di X299. Karena kalau di di skenario main game, kalau lu main game sebenarnya yang dibutuhin tuh lebih ke kemampuan single core-nya, bukan ya. Makin banyak core makin bagus. Iya, makin banyak core memang kadang ada yang bagus, tapi malah bikin pas kita main game performance-nya agak belum kurang. tentu, iya. Belum tentu bagus juga. Kecuali mungkin kalau lu mau pakai menjadi server atau editing mungkin kan. Ya, memang 3D coy. Ya seperti itu lah ya. Dan AMD Ryzen 5950X yang terbaru, VGA gue pakai FGA karena gue suka banget dari dulu sebenarnya sama FGA. Gue nggak disponsorin by the way ya. Gue semua beli bos ya. Jangan bilang sponsor. Gue mau nanya deh, lu kenapa nggak beli yang Kingpin deh? Kenapa yang FTW 3 deh? Apa ya, kelihatan RGB-nya tuh seneng banget gua ngeliatnya ya. Emang lebih bagus yang Kingpin ya? Gua nggak ngeliat. Kingpin paling atas kalau dia. Ya, salah beli berarti ya. Udah tinggal beli lagi. Tenang aja. Tapi ini menurut gua warnanya sih oke banget ya, dan ini FTW3 nih salah satu top tier VGA juga lah. Karena FGA ya dari dulu kualitas. Pada nanya ya FGA tuh sebenarnya bagus atau enggak? FGA itu memang salah satu top tiernya Nvidia. Cuma memang di sini nggak ada distributor resminya. Betul. Jadi ini garansi internasional. Garansinya internasional. Cuma ya kalau kita pikir ya, impor. Pernah gak sih maksudnya kita ngeklaim garansi VGA udah keburu ganti PC duluan. Power supply-nya udah oke juga. Kita pakai Corsair 1000 watt. AX 1000 watt. AX 1000 watt yang 80 plus asli ya, dan gua sebenarnya GMX ya? Punya. Buset, colokan USB-nya banyak pasti. Ini doang. Asus ROG. Tadi putar segitu doang. Wah, tuh anjir kok jadi ngingetin yang itu ya. Jadi PC pertama gua yang harganya 9 juta ada di bawah, masih ada coy. GMX-nya masih hidup coy, lu jangan ngeremehin ya. Ada bilang itu PSU-nya bahaya banget GMX, tapi masih nyala bos sampai sekarang. Gak ada masalah. Yang ngomongin PC pertama gua ya. Dan ini RAM pakai 64 GB sama kayak PC gua yang lama ya. G-Skill. Enggak, ini beda. Oh, ini beda. Ini bukan Trident Z RGB, ini Trident Z Neo. Oke, Trident Z Neo ya. Kalau lu perhatiin juga ini RGB-nya lebih kayak pastel warnanya. Bukan RGB Nora gitu ya. Terus di sampingnya dia full silver. Kalau itu kan hitam iya. Kalau ini full silver bener. Ini lebih bagus dan lebih versi baru. Lebih baru dan memang Neo. Gila, kan? Dan memang Neo itu dioptimize buat platformnya AMD Ryzen kalau Neo. Sih. PC-nya berapa dia kecepatan PC? Ini 3600 MHz CL16. Jadi bukan yang timing yang longgar ya. Dan sengaja gue kenapa pakai 64 GB karena
kalau 128 GB kurang bagus juga, nanti jadinya nggak bisa full power dan full maksimal kekuatan RAM-nya. Jadi 64 GB menurut gua cukup banget buat main game. Dan editing kecil lah. Gua kan nggak sampai main 3D, yang main 3D editor gua. Makanya PC lama gua yang menggunakan Intel i9 7900K yang udah di overclock sampai 4 GHz dari 3,6 GHz dan VGA RTX 2080 Ti itu mau gue jadiin buat PC editor gue buat ngedit 3D coy. Jadinya biar lebih enak ya. Itu di zamannya kita rakit habis 70 juta ya, hampir ya. Hampir. Dan ini gue juga lupa sih berapa. Ini 90 ya. 90. Ini hampir 90, udah 89 udah sekian. 89. Ya udahlah, tadi beli kabel lagi udah 90. 90 ya, tadi beli kabel lagi. Kalau YouTuber gaming kan kalau misalnya ngerakit PC, harga keyboardnya juga dimasukin biar lebih clickbait. Oh iya benar sih. Nah, dengan keyboard gua juga ini 3 juta, headset 2 juta, monitor 8 juta, yang satunya lagi monitor 20 juta. Ya, cepet lah kalau ya. satu setup. Terus sama PC gue yang ini, PC editor gue di bawah, totalnya 200 juta. Harus digituin kalau satu setup, iya jadinya cepet. Kan kalau kita lihat netizen setiap ada yang rakit PC, bang PC YouTuber ini lebih mahal lu kalah berapa, kan kita harus berlomba, ya kan, kita dipaksa untuk berlomba. Gue bingung, kemarin gue ada dibilang kayak gitu, ini lagi ada lomba apa gimana sih? Ya makanya kita harus berlomba-lomba tuh kalau misalnya ngerakit PC ya, padahal kita ngerakit PC yang dimana kita bisa membuat performance-nya itu sangat mentok gitu loh. Yang memang kita ngutamain performance dong. Dengan ini yang kemarin gua udah lihat ini nih. Ini hasil benchmark-nya yang kemarin Subki udah tes di PC gua. Performance-nya menurut gua udah gila banget dibandingkan dengan PC gua yang lama. Ya udah pasti itu ya. Udah pasti. Dan dengan prosesor Intel yang paling kuat sekarang. Gua juga mau nanya nih, kan gua ngerti PC tapi yang pasti untuk detail lebihnya pasti lebih ngerti Gaptek.id dong, pasti karena dia tiap hari ya makannya VGA. Nah, kalau nyoba doang pak. PC gua ini bisa dibilang udah powerful banget belum? Termasuknya. Powerful banget dari segi apa dulu? Kalau misalkan dari segi buat main game, menurut gua iya. Karena 5950X saat ini IPC paling kenceng. Sebelumnya memang 10900K paling kenceng. Gue bisa bilang iya. 10900K itu CPU buat gaming, CPU yang bagus ya. Betul. Gue nggak bilang 10900K jelek, 10900K juga CPU yang bagus buat main game. Bagus. Gitu. Cuma semenjak ada 5950X ini. Iya, semenjak ada Ryzen 5000 series lah lebih tepatnya gitu. Mau itu 5600X, 5800X, 59X atau 5950X, itu IPC-nya udah mulai kebanting. Gitu. Betul. Nah, lu jangan coba komen mending rakit PC. Kalau lu nggak ngerti tentang PC, lu ngikutin trending anak TikTok mending rakit PC Terus, yang udah nggak lucu itu. Kalau misalkan kita bandingin di kecepatan yang sama, misalkan Ryzen-nya jalan di 4 GHz, yang 10900K jalan di 4 GHz juga, kan clock speed sama tuh. Sama. Sekarang tetap menang ini. Tetap menang ini ya. Kalau di sebelumnya, di Ryzen sebelumnya, kalau kita jalanin pakai speed yang sama, masih menangin Intel. Nah, itu cara ngukur IPC namanya. I see. Jadi walaupun dengan clock speed yang sama, kecepatan clock speed itu yang memang 4 GHz sama-sama ya. Dengan 5950X ini sekarang dia lebih unggul. Mungkin di seri sebelumnya yang 5900X itu udah bagusan Intel masih. Enggak, 59X juga tetap lebih bagus. Yang 5000 series juga. Oh, yang 5000 series biasa ya, yang dulu sebelumnya yang 3000 series tuh Ryzen 3000 series itu masih aja. Iya, itu di bawah tipis. Intinya berarti generasi 9 udah oke banget ya, R9. Jadi jangan juga ngukur dari clock speed aja ya. Maksudnya kan kayak Core i9 10900K itu kan dia up to 5 GHz tuh. Betul. Nah, lebih tinggi dong dari ini. Ini kan 4,9. Tapi 4,9 ini bisa lewatin itu. Seperti itu. Dan lu ngomong buat main Free Fire doang. Benar, gua bakal main Free Fire Max ya. Jangan lupa 10900K 10 core. Oke. Ya kan? Ini 16 core. Main Free Fire Max nanti keluar 4K, 8K, 12K bahkan kita dapetin 60 FPS juga gampang, tenang aja ya. Kita kata kananin, lu lihat itu ya. Lu lihat sedetail apa buriknya. Sedetail apa buriknya ya. Nggak burik coy, Free Fire Max nanti ya, tungguin aja. Tapi nggak main Free Fire doang, tenang aja. Dan satu lagi yang mau gue jelasin di sini, gue sengaja nggak pakai custom cooler karena gue orangnya males. PC gue aja ini cuma dibersihin doang. Gue males banget kayak namanya maintenance tahun sekali ke yang namanya Mangga 2 atau apa, gue males banget coy. Jadi ya gue ada lah spesialis di Mangga 2 yang buat nge-repair custom water cooling itu. Gue tapi males, tapi ya jadinya akhirnya gue ngambil Asus ROG Ryujin 350 dan dengan dia ada gambar logo gue juga, jadi bisa kita ganti-ganti logo itu. Gue suka bisa customize. Dan ini juga sangat bagus lah untuk
cooling ya. Termasuknya ini udah top tier cooling juga ya. Ini top tier cooling kenapa? Karena ini produk collab sebenarnya. Oh, isi. Ini produk kolaborasi sama Noctua. Noctua tuh brand cooling sebenarnya. Dia ada cooling juga. Yang sangat top tier juga kan. Iya, dia ada air cooling, bukan water cooling. Nah, ini water ya? Iya, Noctua tuh nggak pernah bikin water cooling. Cuma yang khas dari Noctua memang sebenarnya Noctua itu nggak ada RGB. Makanya ini fan di bagian atasnya nggak ada RGB. Makanya di atas nggak ada RGB coy. Tapi ya bosen lah RGB dulu ya. Maksudnya kayak gini kan lebih enak di fresh ya. Walaupun mungkin RGB juga gitu ya. Mungkin kalau orang biasa ngelihat fan Noctua ini bakalan ngelihatnya jelek. Iyalah, karena kagak ada nyala-nyalanya. Nggak ada nyala-nyalanya kan dan harganya 400.000 satu kipas. Silakan dilihat dari performance-nya, gimana cara dia ngademinnya. Iya. Ini ketika kita main game nanti kita bisa lihat CPU temperaturnya berapa. Ini nggak nyampe 90 ya? Nggak. Sejauh stress test gue kemarin itu gue tesnya pakai Cinebench ya. Maksudnya lebih berat dari main game. Benar. Itu 70 paling panas gue bayangin. Ini kan kalau lagi default tuh 33. Iya, 33. Ya 33 kayak suhu kita sekarang di Jakarta ya kan, kalau siang ya kan. Ini 70 paling panas ya. Paling panas. Ya dipegang kacanya gini nggak terlalu nggak terlalu berasa. Dan untuk casing, kenapa lu nyaranin gue untuk milih Lianli coy? Sebenarnya gue udah nyaranin lu beberapa ya, termasuk casing yang gue pakai di rumah. Cuman kan lu nggak mau kembaran. Iya, nggak mau kembaran sama lu, nggak mau gua. Gue cuma nyariin pokoknya buat Dilan. Dilan pokoknya mau PC-nya memang kelihatannya bulky. Jadi nggak mau PC yang kecil, nggak mau PC yang berotot, iya, isinya kuat, yang seamless. Waktu itu kan gue udah nawarin lu casing yang gue pakai tuh Cosmos. Gue nawarin lu NZXT H710, tapi lu nggak suka juga karena terlalu seamless. Benar. Itu cuma kotak doang. Jadilah Lianli ini menurut gua sih oke banget ya. Ini kayak kita bisa benar-benar ngeliat isinya seperti apa, tapi bukan berarti kayak cuma kayak akuarium biasa doang. Tapi dari segi desain casingnya yang memang simple dan dia kotaknya tuh elegan aja gitu dilihat ya. Apalagi kalau dari depan juga bagus. Ini dari samping. Sebenarnya casing mirip sama Dilannya sendiri gitu, gemuk gitu. Ke samping, bukan ke atas. Tapi dibandingin casing gua yang lama, ini dia lebih kecil ya. Maksudnya lebih pendek. Memang. Tapi lebih lebar. Kayak gua. Dan motherboard yang dipakai, kenapa lu bisa pakai Asus Crosshair? Pertama kan gua di video gua udah bilang sebenarnya bisa-bisa aja motherboard X570 itu yang lebih mahal dari ini ada. Tapi request dari lu adalah lu pengen I/O-nya banyak. Ya, gue mau yang colokan USB-nya banyak karena terus kepake semua buat webcam dan lain-lain. Akhirnya pakailah ini. Tapi ini udah oke banget lah ya. Tapi kalau dari VRM terus cooling, sebenarnya ini kalau lu mau pakai custom water cooling di motherboard ini lu nggak perlu beli water block lagi. Itu udah ada EKWB itu. Iya. Jadi itu ada bulet-buletan di atas tuh. Itu kalau lu buka itu bisa diisi air sebenarnya. Tapi ya udah. Tapi kan ini udah nggak pakai custom water cooling kan? Nggak perlu, suhunya juga udah stabil. Custom water cooling ya sebenarnya juga buat gaya-gayaan doang banyakan. Tapi ngaruh. Tapi itu menurut gua lebih tepatnya kalau memang lu sangat antusias sama hardware. Paling tambahannya aja yang di video gua ini kabel belum diginiin, nggak semuanya diginiin. Nah ini udah, gua juga ada komplain. Bukan komplain sih, maksudnya bilang kenapa ini kabelnya agak karena memang itu ternyata kabel power supply-nya dari si Corsair itu kabelnya bukan yang flat, jadi nggak bisa buat 3090 ya. Sebenarnya iya bisa, cuma bisa nyala, acak-acakan. Jadinya kelihatannya acak-acakan. Nah, ini makanya gue beli kabel lagi bos. Ini berarti PC pas ya, ini 90 juta ya, bukan hampir lagi. Pas, kayaknya pas ya. Juta. Ya kalau sama Windows tambahin monitor, Windows, Adobe, ya kan. Ya kan kita harus lebih mahal dong dibanding YouTuber lain. Yang kemarin itu ntar ada komen nih. Pis lu kalah sama yang lain, kan kita harus berlomba. Gue bingung ya kadang, kenapa berlomba gitu. Makanya rakit PC ya seadanya aja gitu kan, sekuat-kuatnya. Ya berarti harusnya mahalan gue hilang. Ih, mahalan lu harusnya. PC lu udah berapa kali rakit kan? Kan dihitung sama PC-PC. Dihitung sama testbed dihitung ya. Iya. Tapi ya ini PC lama gue yang 67 juta, ini udah benar-benar bakal gue fokus edit 3D, tungguin saja bakal banyak 3D bagus nanti di channel Dengan Pros. Kenapa nggak yang ini buat 3D? Mau, ini PC personal gue. Ini lebih kencang. Mau buat gue main game ini. Ya mungkin ini salah satu mesin uang juga, tapi mesin buat gue hiburan juga. Serius, gue salah satu grafik antusias juga soalnya men. Ngeliat tidak 60 fps 4K, gue langsung Suki! Rakit! Kayak kemarin. By the way, kemarin sedang nyeruput kopi. Ya hari ini juga dong.
Udah datang kopinya, Bos. Oh, udah datang. Udah datang, gila. Bisa ya bil ini. Ya. Kemarin ngerepot kopi gue lihat dia sambil rakit. Oh ya, by the way kalau mau ngelihat full performance dan full penjelasan spesifikasi PC gue bisa tonton di channel gaptek.id ya. Yeah. Ini udah ngerakitin PC gue dari PC gue waktu zaman gue nggak bisa makan pecel lele, coy. Waktu lu masih tinggal di loteng. Betul banget. Jadi gue bawa duit yang gue bilang ya 9 juta, rakit PC 9 juta, duit gue sisa 20.000, akhirnya beli bensin nggak bisa makan pecel lele ya. Nah ini harus dicoba nih. Satu buat lo. Ini gue yang kopi kan, nggak yang campur. Yang kopi itu. Nah, sambil ngopi, kali ini kopinya dingin dari Pros Coffee. Pros PC, minumnya Pros Coffee di Studio Pros, di channel Dylan Pros, ya kan? Jadilah Suki Pros. Sedih banget, jadi game-game tuh gue taruhnya di harddisk, coy. Dulu SSD itu masih kagak kebeli ya. Enggak, bukan kagak kebeli sih. Itu udah pakai SSD juga. Udah pakai SSD juga, cuma storage ininya. Gua kalau download gitu. karena gua nggak pedulian, lu tahu kan kalau lu nggak tahu ya pasti. Ini gue ceritain, gue kalau naruh file itu selalu acak-acakan, coy. Jadi file apapun gue taruhnya namanya asal-asalan, ada game banget. Ya, that's why dia selalu apa. ngerasa bermasalah sama PC-nya, padahal salahnya salah dia. Iya, jadi gue file management parah banget dan gue males banget, coy. Dan sekarang mungkin mudah-mudahan di storage. Makanya orang PC game gini, lu suruh pakai custom water cooling ya. Gue ya orang PC gue aja debuan mulu kan dan nggak pernah mati. Ini udah nggak pakai HDD ya atau harddisk. Pakai sih masih, tapi yang lama ngambil dari sana. Ngambil harddisk 4 tera dari yang lama biar data-data gua aman, video-video bagusnya aman ya. Video YouTube gua goblok maksudnya. Dan ini sekarang pakai SSD hampir berapa tera SSD gua? Berarti total SSD di sini tuh ada 4 tera. SSD gua 4 tera tapi NVMe-nya 2 tera. Yang NVMe bedanya apa NVMe sama yang biasa? NVMe itu SSD terbaru yang hitungannya teknologi tercepat sekarang yang dipakai juga sama PS5. Jadi gini, sama satu lagi. Kenapa pakainya Ryzen? Di platform Intel, NVMe Gen 4 yang generasi keempat, yang sama kayak di PS5, itu belum bisa. Belum bisa. Jadi di Ryzen ini pakai SSD NVMe yang sudah sama teknologi dengan PS5, yang loading gamenya itu sangat cepat. Lu misalnya main game nih, lu contohnya main game yang berat lah, contohnya kayak game sekarang yang berat apa Assassin's Creed Valhalla, nanti pokoknya open world itu open world dah, GTA. Oh iya, GTA loadingnya selamanya kan, nggak habis-habis lu main GTA roleplay. Lu pencet pakai SSD, lu simpen di SSD NVMe ya buat game. Lu pencet GTA-nya. Tuh loadingnya tapi yang Gen 4 ya. Gitu, yang Zen 4. Oke, ini yang Zen 4 kan. Gen 4. Iya, karena kan ini AMD jadi bisa yang Zen 4. Itu udah setara PS5 loadingnya. Naruh game di situ. Dan Windows booting itu sekali pencet kan tiba-tiba ada PS5 gambar prosesornya sama. Oh iya, PS5 pun prosesornya pakai AMD juga, betul. Dari PS4 juga udah AMD, cuma core-nya beda kalau yang Beda, PS4. itu masih pakai PS4, Jaguar. Bener. Seperti itu, coy. Mudah-mudahan lu pada ngerti juga tentang PC gaming itu seperti apa ya kan. Jadi kalau lu komen, mending rakit PC, tapi lu udah ngerti rakit PC-nya seperti apa. Mending rakit PC pasti tanya, oh ya gue mau rakit, komponennya apa aja ya kira-kira. Oh coek. Nggak ngerti apa-apa tapi ngikut-ngikut tren mending rakit PC. Ini dia, udah kayak mending rakit PC. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you buat Gaptek udah rakitin PC terbaru Super Pros ini. Ini bakal bisa sampai ke 3 tahun ke depannya dan bisa memperkembang juga channel dengan Pros. Main game berat bisa semuanya kita libas. Editing 3D juga lebih oke karena PC lama gua yang 67 juta itu buat editor gua pakai. PC editor termahal menurut gua sekarang ya, mungkin ya. PC editor termahal ini Ada yang lebih ada. Ada yang lebih ya, tapi ya udahlah. PC testbed gue lebih mahal dari ini sebenarnya sebenarnya. dia ya. Dan tapi PC gue 2 buat editor, ada yang 1080 Ti. Kan harus dihitung semua. Oh iya, balik gitu. lagi kita harus berlomba, coy. Ya oke deh. Ya udah. Udah lu pulang dah. Udah kelar. Assalamualaikum, bye bye.